Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elder Jonathan Samori dengan NIM 2015-150012. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang fluida dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Fisika Dasar. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Biologi. Mari kita simak materinya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Apa itu fluida? Saya akan menjelaskan apa itu fluida secara garis besar dan juga secara bisa dibilang penjelasan secara umumnya. Baiklah, langsung saja kita ke materi penjelasan fluida. Fluida ini adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser. Walaupun tekanan atau gaya geser itu secara relatif, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Nah, kata fluida ini mencakup zat cair, gas, air, dan udara, karena zat-zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat-zat padat tidak dapat dikategorikan sebagai suatu fluida, karena zat-zat tersebut tidak bisa mengalir secara kontinu atau terus-menerus. Nah, fluida ini adalah gugusan yang tersusun atas molekul-molekul dengan jarak pisah yang cukup besar. Untuk gas dan jarak pisah yang cukup kecil untuk zat cair. Molekul-molekul tersebut tidak dapat terikat pada suatu sisi, melainkan zat-zat tersebut saling bergerak bebas terhadap satu dengan yang lainnya. Fluida merupakan salah satu zat-zat yang bisa mengalir yang mempunyai partikel kecil sampai kasat mata, dan mereka dengan mudah dapat bergerak serta berubah-ubah bentuk tanpa pemisahan massa. Ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk sangat kecil, sehingga fluida dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruang. Fluida adalah benda yang dapat mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus karena gaya gesek yang bekerja terhadapnya. Contoh fluida seperti minyak pelumas, susu, air, udara, gas, dan beberapa cairan lainnya. Karena semua zat-zat tersebut atau zat cair dapat dikategorikan ke dalam fluida. Sebab sifat-sifat fluida itu bisa mengalir dari suatu tempat ke tempat lainnya. Seperti gambar yang telah saya cantumkan ini, di mana ada sebuah pipa yang mengalirkan sebuah air. Nah, tadi saya sudah bilang di mana air ataupun susu ataupun udara atau gas lainnya itu, cairan lainnya, termasuk di dalam suatu fluida, karena fluida ini dikategorikan sebagai salah satu perubahan bentuk yang secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser. Nah, di sini telah terjadi suatu tekanan atau gaya geser dari atas sehingga mengalir sebuah air dan dialirkan melalui pipanya lalu dituangkan ke bawah sehingga terjadi sebuah reaksi fluida. Nah, mari kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu fluida ini terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis ini adalah fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Fluida statis juga dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam diam. Parameter fluida statis adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan yang memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien serta kekentalan zat. Setelah kita memahami pengertian dan sifat yang memiliki fluida, mari kita ke rumus-rumus dari fluida.
Nah, rumus fluida statis dan dinamis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hukum Pascal. Hukum Pascal mempunyai rumus P sama dengan F per A, di mana F adalah besar gaya, A adalah luas penampang, dan P adalah tekanan Pascal. Yang kedua ada tekanan hidrostatis, di mana pH sama dengan ρ kali G kali H, yaitu pH adalah tekanan hidrostatis, ρ adalah massa jenisnya, G adalah gaya gravitasi, H adalah kedalaman air. Yang ketiga adalah gaya Archimedes, F yang mempunyai rumus FA sama dengan ρ kali G kali V. Nah, di mana FA ini adalah gaya Archimedes, ρ adalah massa jenisnya, G adalah gaya gravitasi, dan V adalah volume tercelup. Yang terakhir ada hukum Bernoulli, di mana tekanan ditambah E kinetik ditambah E potensial sama dengan konstan, yaitu P dilambangkan sebagai tekanan, ρ dilambangkan sebagai massa jenis fluida, V dilambangkan sebagai kecepatan aliran fluida, dan G adalah gravitasinya, yang terakhir adalah H adalah ketinggiannya. Langsung saja kita ke contoh soal. Oke, baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di situ saya telah menerangkan di mana contoh soalnya itu tuh terdapat sepotong platina bermassa 8 kg dan massa jenisnya adalah 8 gram per cm pangkat 3. Dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm pangkat 3. Dalam air berat platina tersebut seolah-olah akan hilang sebesar. Kita langsung aja ke pembahasan. Jadi di soal tadi yang diketahui adalah masanya atau M-nya. M-nya adalah 8. Lalu G-nya ada 10. Ada 10. Ini kilogram. Ini meter pangkat 2. Meter per sekon pangkat 2. Meter per sekon pangkat 2. Lalu setelah itu ada ρ-nya. ρ-nya adalah 1 gram per sentimeter pangkat 3. Kita ubah ke kilogram menjadi 1000 kilogram per meter pangkat 3. Lalu setelah itu ada V tercelupnya, yaitu M per ρ sama dengan 4 per 8.000. Ini 8.000 ya, sorry. Lah, kita langsung aja. Untuk penyelesaiannya, di sini aku pakai karena yang ditanyakan berat yang hilang kan. Jadi aku langsung aja pakai berat hilang. BH sama dengan berat benda per gaya Archimedes. Berat benda BB per gaya Archimedes sama dengan M kali G kurang ρ kali G kali V benda yang tercelup.
tercelup sama dengan 8 kali 10 kurang 1000 Oke, kita lanjut. Kurang 1000 kali 1 kurang 8 per ini 8 per 8000 23 8000. Nah, kalau sudah hasil akhir semuanya ini, jadi Jadi berat hilang ini adalah yang ditanyakan. Kita berat hilang ini akan berat hilang ini akan kita dapatkan jika kita kurangi berat benda dengan gaya Archimedesnya. Jadi berat hilang sama dengan M kali G kurang rho kali G kurang ini V benda atau gaya benda yang tercelup. Jadi yang kita dapatkan 8 kali 10 kurang 1000 kali 1 kurang 8 per 8000. Dapatnya tadi mana ini ya? Ya pas. Dapatnya 80 kurang 1, itu 80 kurang 1 sama dengan 79 Newton. Jadi berat yang hilang pada kasus ini sebesar 79 Newton. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan be cover me. Thank you.